Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everybody, how's life today? Hopefully that you are all fine and always in a good condition. Alhamdulillah, you can meet again with me, Mrs. Suharmi, in the English home learning from the 8th graders. In this opportunity, I will explain to you chapter 12 with the title, Don't Forget It, Please. Please pay attention to the following slides and enjoy your learning. There are 3 points that I would like to explain to you in the chapter. They are short message, announcement, and notice. Baik anak-anak, ketemu kembali dengan Miss pada pembahasan materi bahasa Inggris kelas 8 bab 12 dengan judul Don't Forget It Please. Bab 12 ini dibagi menjadi 3 subpokok bahasan. Yang pertama adalah short message atau pesan singkat, yang kedua adalah announcement atau pengumuman, dan yang ketiga adalah notice atau pemberitahuan. Karena ada 3 subpokok bahasan, maka pembahasan Miss akan Miss bagi menjadi 3 bagian. Video yang pertama ini bercerita atau penjelasan tentang short message. Kemudian announcement dan notice akan Miss bahas pada video kedua dan video bagian ketiga. Short message. Short message, there are 4 points that I would like to explain to you about short message. They are definition, function or purpose, generic structure, and examples of short message. Bahasan pertama adalah short message. Ada 4 yang akan Miss bahas di sini, yaitu definisi, fungsi atau tujuan, struktur generik, dan contoh-contoh daripada short message. The first discussion is about definition. Short message is a brief text that is sent to convey something to others that the person should do or should not do. Short message atau pesan singkat adalah sebuah teks singkat yang dikirimkan untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain yang mana orang lain tersebut seharusnya lakukan atau tidak lakukan. Maksudnya bahwa pesan singkat itu berisi informasi kepada seseorang yang isinya tentang apa yang seharusnya orang itu lakukan atau tidak lakukan. Atau dengan kata lain, short message is a written piece of information that you send or leave to another person. Dengan kata lain bisa dikatakan bahwa short message adalah selembar informasi tertulis yang kamu kirimkan atau tinggalkan kepada orang lain. Itu adalah definisi daripada short message. There are written message on a piece of paper, an electronic message, email, or social media such as WhatsApp, Messenger, or SMS. Ada pesan tertulis dan ada juga pesan elektronik. Pesan tertulis yaitu pesan yang ditulis di atas lembar kertas. Kemudian pesan elektronik misalnya adalah melalui email atau melalui sosial media seperti WhatsApp, Messenger, atau SMS. Kemudian bahasan selanjutnya yaitu function or purpose of short message. Short message has various functions. It depends on the contents of the message. Among them are bahwa short message itu mempunyai berbagai macam fungsi atau tujuan. Fungsi atau tujuan tersebut bergantung pada isi daripada pesannya. Di antara tujuan atau maksud atau fungsi daripada pesan-pesan itu adalah yaitu to invite someone to an event. Untuk mengundang seseorang menghadiri suatu acara. To remind someone of something. Untuk mengingatkan seseorang akan sesuatu. To say apologize atau untuk meminta maaf. To say gratitude atau untuk mengucapkan terima kasih. To offer something untuk menawarkan sesuatu. To give or ask information untuk memberi atau meminta informasi, etc. dan lain-lain. Ini adalah berbagai macam fungsi atau tujuan atau maksud daripada pesan singkat. Jadi fungsinya atau tujuannya itu bergantung daripada isinya. Generic structure of short message.
A short message usually consists of 1. Receiver or addressee. It tells about to whom is a message sent for, or person who will accept the message. And second is content. It tells about what the message is, or the important thing that will be conveyed. And the last is sender. It is about who sends the message, or the name or phone number of person sends the message. Ini adalah struktur generik atau bagian-bagian daripada short message. Short message biasanya berisi tentang yang pertama adalah receiver, si penerima, disebut juga sebagai addressee, si alamat pesan. Berisi tentang untuk siapa pesan itu dikirimkan, atau orang yang akan menerima pesan. Kemudian yang kedua adalah content atau isi, berisi tentang apa isi pesan itu, atau hal penting apa yang akan disampaikan dalam pesan itu. Yang terakhir adalah sender atau si pengirim pesan, berisi tentang siapa yang mengirimkan pesan, atau nama atau nomor telepon dari orang yang mengirimkan pesan. Example of short message. Di sini Miss menampilkan tabel tentang struktur generik atau bagian-bagian daripada short message. Ada addressee atau orang yang akan menerima message bisa dituliskan dengan menggunakan Dear Hadi atau Hi Afifa atau Hello Agus atau To Miss Park. Cara menyampaikan addressee bisa salah satu dari keempat ini. Kemudian contentnya, contohnya adalah I need to pick your sister up at school. The house door will be locked. Please tell Miss Mar to find the key in the usual place. Isi daripada pesan ini adalah saya akan menjemput adik kamu di sekolah. Pintu rumahnya akan dikunci. Tolong sampaikan ke Miss Mar untuk mencari kuncinya di tempat biasanya. Lalu, bagian yang ketiga adalah sender atau orang yang mengirimkan pesan bisa dituliskan dengan cara Mom, Dad, your brother. Cukup seperti ini. Jadi addressee-nya pilih salah satu, contentnya adalah ini tadi, yaitu memberikan informasi atau meminta tolong kepada seseorang agar menyampaikan kepada Miss Mar untuk mencari kunci di tempat seperti biasanya. Kemudian contoh yang lainnya, yaitu Dear Mira, I am sorry I have to tell you that I can't come to your house to work on our project as we have planned before. Unexpected thing happens. My grandma must be hospitalized soon. I will tell you about our plan later, Dinda. Pesan ini ditujukan, addressee-nya adalah Mira. Ditulis dengan menggunakan Dear Mira. Lalu contentnya adalah dari sini. Saya minta maaf, saya harus bercerita kepadamu bahwa saya tidak dapat datang ke rumah kamu untuk mengerjakan tugas kita sebagaimana kita sudah rencanakan sebelumnya. Hal yang tidak diinginkan terjadi. Nenek saya harus dirawat di rumah sakit segera. Saya akan memberitahu kamu tentang rencana kita nanti. Ini adalah isi daripada pesan itu. Kemudian sendernya atau pengirimnya adalah Dinda. Jadi di sini berisi tentang ungkapan meminta maaf, sehingga tujuan daripada pesan ini adalah to say apologize, meminta maaf. Next example. 6281556165. Just to inform you that the meeting will be cancelled for tomorrow, Monday, May 23rd, 2009 at 10 a.m. as the principal will arrive from Jakarta tonight, Jenny. Pesan singkat ini ditulis oleh Jenny. Isinya adalah sekedar menginformasikan kepada kalian bahwa meeting akan ditunda
Sampai besok hari Senin, tanggal 23 Mei 2009 jam 10 pagi. Karena kepala sekolahnya akan tiba dari Jakarta nanti malam. Ini adalah isinya. Berisi tentang apakah isinya? Yaitu informasi tentang penundaan meeting. Lalu sendernya, addresinya atau orang yang dikirim pesan siapa? Apakah ini? Bukan. Ini bukan addresi. Ini adalah sender. Jadi ini nomor HP-nya Jenny. Oke, jadi siapa addresinya di sini? Di sini addresinya tidak tersurat dengan jelas, tidak ditulis dengan jelas, tetapi tersirat. Tetapi dari isinya kita bisa mengetahui bahwa addresi atau receiver daripada pesan ini adalah teachers. Mengapa? Karena ada meeting yang akan dipandu oleh kepala sekolah. Sehingga pesan ini diperuntukkan untuk teachers. Lalu apa purpose daripada pesan ini? Maksud tujuan daripada pesan ini apa? Yaitu to give information about the cancellation of meeting. Yaitu memberikan informasi tentang penundaan meeting. Jelas tadi dituliskan di sini isinya. My last example. Shirley, don't forget to meet me at the library after school to prepare our presentation tomorrow. Anita. Siapa sendernya? Adalah Anita. Apa isinya? Yaitu, jangan lupa menemui saya di perpustakaan setelah pulang sekolah untuk menyiapkan presentasi kita besok. Ini adalah isinya. Lalu addresinya ditujukan kepada siapa? Kepada Shirley. Lalu mengapa Anita menulis pesan kepada Shirley? Berarti menanyakan tujuan atau purpose daripada pesan ini. Karena ada kata jangan lupa untuk menemui saya, maka tujuan Anita mengirim pesan kepada Shirley adalah untuk mengingatkan. To remind Shirley to meet Anita at the library after school. Ini adalah purpose atau fungsi sosial atau fungsi komunikatif daripada pesan di atas, yaitu untuk mengingatkan Shirley untuk menemui Anita di perpustakaan setelah pulang sekolah. Well, I think that's enough for our explanation today. This is the end of the video part 1. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.